Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehana Zakia Zulfian, NIM 19060118, mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Saya akan membahas mengenai bab 7, yaitu pembaruan terhadap Marxisme. Latar belakang. Pengaruh dari ajaran Marx dan Engels sangat luar biasa. Sistem perekonomian sosialis komunis bangkit dari salah satu respon terhadap era industrialisasi. Karya Marx banyak dibaca dan kagumi, tetapi karena tulisan Marx yang sangat rumit, banyak tulisan Marx yang salah tafsirkan. Pemikiran Marx selalu dilakukan modifikasi dan perubahan. Walaupun sudah mengalami perubahan dan perbaikan, sosialisme komunis tidak pernah mencapai kejayaannya yang diramalkan Marx pada tahun 90-an. Negara sosialis komunis banyak yang bertumbangan. Leninisme. Vladimir Ilyich Lenin pada tahun 1870 sampai 1924 merupakan bapak revolusi di Rusia. Dua karya tulis Lenin sangat penting ialah Development of Capitalism in Russia pada tahun 1956 dan Imperialism, The Highest State of Capital pada tahun 1933. Ia berprinsip lebih baik mendirikan negara komunis pertama di Rusia dan tercapai melalui revolusi Bolshevik pada tahun 1917. 1. Kapitalisme, monopoli, dan imperialisme. Lenin banyak mempelajari karya Marx. Karya Marx dimodifikasi untuk membangun masyarakat sosialis di Rusia. Tahapan akhir kapitalisme disebut sebagai kapitalisme monopoli. Dan tentang imperialisme, menurut Lenin, kapitalisme pada tahap akhir mengarah kepada monopoli. Bangkitnya monopolisasi ekonomi dominan merupakan tanda bagi tahap kapitalisme. Lenin menguraikan karakteristik kapitalisme monopoli sebagai berikut. Konsentrasi produksi di tangan industri yang semakin sedikit jumlahnya. B. Penggabungan finansial dan kapital industri sewaktu bank atau lembaga finansial menguasai kontrol atas alokasi sumber modal. C. Bangkitnya ekspor kapital sebagai bentuk utama pertukaran internasional. D. Pembagian dunia ke dalam lingkungan ekonomi dipengaruhi dan dikontrol oleh kapitalisme monopoli. E. Pembagian lebih lanjut dunia ke dalam lingkungan politik dipengaruhi oleh pemerintahan negara kapitalis. Lenin percaya bahwa perjuangan kelas akan berlanjut di negara kapitalis maju. 2. Teori pembangunan tak imbang. Batu loncatan analisis Lenin tentang logos tempat kejadian revolusi proletariat. Menurut Lenin, pertumbuhan di setiap negara tidak sama, termasuk di negara-negara kapitalisme. Menurut Lenin, hukum tentang pertumbuhan atau pembangunan tak imbang menjamin kompetisi dan konflik global di antara negara-negara imperialisme sewaktu mereka berebut kontrol atas sumber-sumber dan pasar negara-negara jajahan. Konflik militer dan peperangan akan memperlemah kekuatan negara-negara imperialisme dan akan mendorong masyarakat di negara-negara jajahan bangkit melawan negara-negara agresor kapitalis. Lenin kemudian melancarkan revolusi Bolshevik pada tahun 1917 di Rusia dan berhasil mendirikan sebuah negara sosialis komunis pertama di dunia. Lenin juga pendiri partai komunis pertama di dunia, yaitu Partai Bolshevik. Rusia adalah negara pertama yang pelaksanaan pembangunannya melalui pembangunan terpusat. C. Revisionisme. Pada tahun 20-an, pemikiran Marx dimodifikasi oleh Lenin hingga tahun 80-an. Marx dan Leninisme dijadikan sebagai dogma di Rusia, dan pada periode tersebut muncul pemikiran alternatif lainnya dari kaum revisionisme. Pakar-pakar sosialis yang menganggap bahwa kejatuhan kapitalisme tidak harus melalui revolusi kekerasan. Inilah yang diklasifikasikan sebagai aliran pemikiran revisionis. Tujuan gerakan revisionis adalah merevisi pemikiran-pemikiran Marx dan Engels yang meramal bahwa kapitalisme akan dijatuhkan melalui suatu revolusi yang dilancarkan untuk kaum proletar. Tokoh yang tergolong kaum revisionis cukup banyak, yaitu Edward Bernstein pada tahun 1850 sampai 1932. Menurut Bernstein, revolusi proletar selain tidak diperlukan juga kemungkinan terjadi sangat kecil. Menurut Bernstein, dengan semakin baiknya pendidikan masyarakat yang dilakukan pencegahan serta ditingkatkannya nilai-nilai demokrasi kejahatan atau keburukan kapitalisme secara pelan-pelan dan berangsur-angsur dan berkurang dengan sendirinya. Mikhail Tugan-Bramfonsky pada 1865 sampai 1919. Tugan-Bramfonsky berani mengatakan bahwa teori Marx tentang krisis dan kejahatan kapitalisme keliru. Menurutnya, teori Marx tentang kecenderungan penurunan tingkat laba tidak kuat. Di samping itu, kelebihan produksi dan kekurangan konsumsi tidak menjadi masalah di negara kapitalisme maju.
Menurut Tugan, kelompok masyarakat tidak akan pernah mendapat sosialisme sebagai hadiah buta dari kekuatan elementer ekonomi begitu saja. Masyarakat tersebut harus bekerja dan tahap demi tahap terencana bagi pengabdosian sosialisme tanpa melalui jalan revolusi kekerasan. Karl Kautsky pada tahun 1854-1938. Pengikut Maxime ortodok, Kautsky melakukan serangan balik pertama atas revisi Bernstein tentang teori Marx tahun 1902. Ia memformulasikan pandangan bahwa suatu depresi akan mendorong kaum pekerja memilih alternatif sosialisme dan reformasi sosial tidak akan menghentikan antagonisme kelas-kelas masyarakat. Pada tahun 30-an, Kautsky ikut bergabung dengan kaum revolusionis dan ikut merevisi pemikiran-pemikiran Marx. D. Aliran kiri baru. Gerakan kiri baru dipengaruhi oleh aliran sosialis dari pendiri ortodoks Maxime hingga kaum radikal dan juga kaum penulis dan Maxime lainnya. Aliran kiri baru dapat diartikan sebagai kombinasi dari Maxime, Leninisme, ortodoks dengan pemikiran-pemikiran radikal baru. Aliran kiri baru lebih dari sekedar kebangkitan kembali pemikiran Maxime, tapi ternyata berbeda dalam berbagai hal. Pemikiran kaum Maxime dan ortodoks. Aliran kiri baru mendapat sorotan dari kelompok radikal yang sering melakukan serangan terhadap kapitalisme di Amerika Serikat pada tahun 70-an. Perhatian Maxime muncul dengan diterbitkannya buku Monopoli Kapital pada tahun 1966. Buku Monopoli Kapital sangat memfokuskan perhatian pada aspek monopolistik perusahaan raksasa dalam perekonomian modern. C. Wagner pada tahun 1916-1962, ahli sosiologi dari Columbia University tahun 1956, dengan bukunya The Power Elite yang mengungkapkan bahwa negara kapitalis Amerika Serikat semakin dikuasai oleh kelompok elit yang terdiri atas penguasa besar dan pemilik modal yang berkolaborasi dengan pemerintah dan pemimpin serikat buruh. Ernest Mandel pada tahun 1968 dengan bukunya berjudul Marxist Economic Theory yang membuat penjelasan yang lebih sederhana hingga teori-teori ekonomi Marxis bisa lebih mudah dibaca oleh masyarakat awam. Kaum radikal pada umumnya cenderung lebih menyukai gagasan desentralisasi administrasi dan sosialisme pasar. 1. Setuju dan tidak setuju. Terdapat persamaan dan perbedaan antara kaum kiri baru dan kaum Marxis ortodok. Kaum kiri baru dan kaum Marxis ortodok sama-sama setuju bahwa sistem kapitalis tidak harmonis dan karenanya ditransformasikan menjadi satu masyarakat sosialis baru. Kaum kiri baru dan kaum kubu Leninis sama-sama tidak tertarik dengan reformasi sosial. Perbedaan kaum kiri baru dengan Maxime ortodok tentang tidak terelakkannya sosialisme. Kaum kiri baru setuju dengan kaum revolusionis bahwa kejatuhan kapitalisme bukan terelakkan. Bagi kaum transformasi radikal, bukan tak terelakkan sebagaimana yang dipercaya oleh Marx, tapi lebih kecil kemungkinan untuk terjadi. 2. Kecaman terhadap kapitalisme kontemporer. Tidak disukai dari kapitalisme adalah ketidakseimbangan distribusi kekuatan ekonomi politik dalam masyarakat kapitalis. Kontrol kekuatan kapitalis monopolis juga memiliki konsekuensi penting bagi perekonomian dunia. Kemakmuran negara kaya tergantung pada kekuatan militer, dan eksploitasi mereka bukan terhadap negara kaya dan sumber alam, tetapi keterbelakangan pemikiran kaum kiri baru tentang imperialisme searah dengan pemikiran Leninisme bahwa kesejahteraan negara kaya tergantung pada eksploitasi terhadap negara terbelakang. 3. Alienasi dan kualitas hidup. Kaum kiri baru percaya bahwa para buruh tersebut tetap terrealisasi dari pekerjaan mereka. Sumber utama alienasi ini adalah karena para buruh dipisahkan dari kontrol atas pekerjaan mereka. Walaupun kecaman kaum kiri baru terhadap kapitalisme cukup banyak, perlu dicatat bahwa mereka tidak memberi semacam cetak biru yang jelas tentang masyarakat ideal. F. Diskusi. Secara teoritis, pemikiran Marx menarik, akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak mengalami perubahan atau modifikasi. Ramalan Marx sendiri banyak yang keliru. Ramalan Marx tentang tidak terelakkannya kejatuhan kapitalisme tidak pernah menjadi kenyataan. Ramalan Marx bahwa negara sosialis pertama akan timbul dari negara kapitalis maju justru sebaliknya. Teori perjuangan kelas Marx juga dinilai kurang sulit. Dari berbagai aliran sosialisme, hanya pemikiran kaum reformis yang lebih mendekati track yang benar. Ramalan dan pemikiran dari aliran banyak tidak terbukti kenyataannya.